Thumma inna hadzal hadits alfadhuhu qalilah wa fawaiduhu katsirah. Ketahuilah bahwasanya hadis ini lafadznya sedikit akan tapi maknanya itu sangat banyak. Ini termasuk daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana ya lafadznya sedikit akan tapi maknanya banyak. Bal qila inna ahkamal Islam dakhirah tahtahu. Bahkan sebagian mengatakan hukum-hukum Islam semuanya masuk di bawah hadis ini. Bal tahta kalimah minhu wa hiya wali kitabihi id huwa mustamilun ala dini kulli aslan wa far'an wa amalan wa i'tiqadan. Bahkan masuk di salah satu katanya yaitu wali kitabihi, karena semuanya hukum itu ya kembali daripada Al-Qur'an, baik hukum yang pusat, dasar, cabang dan lain sebagainya, semuanya kembali daripada Al-Qur'an. Rawahu Muslim fi Kitabil Iman. Durusul Mustafa dan min hadis, pelajaran kita ambil pelajaran daripada hadis ini. An-nusuhu lillah awwalu qaidah yursiha al-Qur'an wa darat 'alaiha mu'dham ayati wa dhillur rasul yaghrizuha fil qulub tuwal hayatihi. Nasihat karena Allah Subhanahu wa taala adalah kaidah pertama yang diterapkan oleh Al-Qur'an, dan Al-Qur'an kebanyakan semuanya menceritakan tentang nasihat ya. Dan Rasulullah SAW menanam nasihat-nasihat itu di hatinya orang-orang mukmin sepanjang hidup Rasulullah SAW. Yang kedua, an-nusul lil muslimin yakunu bi irsyadihim lima yanfa'uhum fid dinihim wa dunyahum wa tatbiqihim li syar'illahi azza wa jalla. Nasihat untuk muslimin adalah dengan cara memberikan mereka petunjuk dengan sesuatu yang bermanfaat untuk mereka ya, baik perkara dunia mereka, perkara agama mereka, atau di dalam menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu alaina ihtiramal ulama al-Islam wa tawqiruhum wa adamu mukhalafatihim fi ta'ah. Wajib bagi kita untuk menghormati ulama ya, mengagungkannya dan juga tidak melawan mereka di dalam ya, amar atau ketaatan ya, ikut sama ulama. Ini dari dulu ya, dari dulu disuruh ikut sama ulama ya. An-nusul lil kitab ta'ni al-amalu bima jaa bihi min ahkam wa tarsyi'at wa tashri'at wa difa' anhu. Yang dimaksud dengan nasihat untuk Al-Quran yaitu mengamalkan apa yang tertera di dalam Al-Quran daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dan juga syariat Allah Subhanahu wa taala, dan membela Al-Quran, artinya membela hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala supaya terlaksana di atas muka bumi. Yang kelima, ala da'i an yakuna hakiman fi nusuhi wa yadba'u sabilul mau'izah hasanah. Hendaknya bagi orang yang dai selalu bijaksana di dalam memberikan nasihat dan selalu mengikuti mau'izah hasanah, artinya menasihati dengan yang baik. Dan itu perlu belajar juga ya, berapa kali bahkan sekelas Habib Ali Jufri ya, beliau terkadang masih salah. Beliau menceritakan kita pernah datang ke satu majelis ya, diundang sama seseorang. Sebelum diundang ada orang yang mengatakan, ya Habib, Suf, di sini ini orang ini seperti ini, jelek-jelek semua, wanitanya seperti ini ya. Waktu itu majelis sama nisa, majelis sama perempuan. Nah, sampai Habib Ali itu wah, ngawur ini, ngisi marah-marah Habib Ali Jufri ya, artinya ucapannya itu syadid ya, bukan seperti ini, bukan maksudnya tidak seperti biasanya ya. Setelah selesai acara, datang seorang wanita, ya Habib Ali, kami itu datang ke sini mengharap nasihat engkau yang lembut ya, berharap ya, menerima nasihat yang enak, ucapan yang enak ya. Kita ini sudah haus akan ilmu antum, tapi malah bicaranya seperti itu. Habib Ali Jufri itu ngajari kita waktu di Darul Mustafa, kayak hati-hati ketika di dalam menasehati ya. Ini termasuk kesalahan dai katanya. Beliau menjelaskan kesalahan beliau sendiri ya. Jadi tetap ya,
Kadang kan kita lagi diundang acara, Beb di sini ini gini. Wah, ya, satar ya, marahi. Padahal ya terkadang seorang itu datang karena mengharap ya, karena sering mendengar bahasanya ini ya, biasanya enak ya, bicaranya, maka dia datang tertarik ya. Kata Abu Jufri, astagfirullah, ini termasuk kesalahan ya, di dalam seorang dai. Ala dai an yabda bi nafsihi qabla nusl akharin. Hendaknya orang yang menasihati itu memulai diri sendiri sebelum dia menasihati orang lain. Nasihat itu mudah ya, menerapkannya itu sulit. Ala dai an yatakhayyar al makan waz zaman al munasibain li isda'in nasihati wa liya'lam ad-da'i anna nasihat al insan amama al mala' fadhiha. Ya. Dan hendaknya orang yang menasihati atau orang dai itu memilih tempat dan waktu yang tepat untuk memberikan nasihat. Dan hendaknya orang yang memberikan nasihat itu tahu bahwasanya menasihati di depan umum itu adalah menjelekkannya. Nah, ini salah satu yang harus kita perlu perhatikan, bahwasanya terkadang seseorang itu perlu untuk menasihati, akan tapi juga harus memperhatikan tempat dan waktu ya. Bagi emosinya tidak stabil dinasihati malah misuh-misuh, malah ngamuk-ngamuk, tidak jelas. Lagi emosi, biarkan emosinya reda dulu, dikasih minum dulu, dikasih tenang, sudah enak, sudah tenang, sudah gini, dia sudah curhat, dia sudah tenang, baru mulai dinasihati. Jangan pas lagi sabar terus, ini capek, minum dulu makan. Jangan malah langsung dinasihati. Wallahu a'lam.